Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Abdullah bin Mas'ud bagian 2. Umar memulai pembicaraannya. Suatu malam, Rasulullah SAW sedang berbicara dan bermusyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu seputar permasalahan kaum muslimin. Saat itu, aku bersama mereka. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan kami ikut keluar bersamanya. Ternyata kami dapati ada seorang pria yang sedang salat di masjid dan kami tidak tahu siapa dia sebenarnya. Rasulullah SAW diam sejenak untuk mendengarkan bacaannya. Kemudian beliau menoleh ke arah kami sambil bersabda, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran yang segar seperti baru diturunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin." Kemudian terlihat Abdullah bin Mas'ud duduk dan berdoa. Maka Rasulullah SAW langsung bersabda kepadanya, "Mintalah, pasti engkau akan diberi. Mintalah, pasti engkau akan diberi." Lalu Umar meneruskan kisahnya. Aku berkata dalam diri, "Demi Allah, besok pagi aku akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud dan aku akan menyampaikan kabar gembira bahwa Rasulullah SAW mengaminkan doanya." Keesokan harinya, aku datang kepada Abdullah untuk menyampaikan kabar gembira ini. Namun aku temui Abu Bakar telah mendahuluiku untuk memberi kabar gembira ini kepadanya. Demi Allah, tidak pernah aku mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Pasti ia sudah lebih dahulu melakukannya. Ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang kitabullah telah sampai pada tingkatan sebagaimana yang ia katakan, "Demi Allah, yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat yang turun dari kitabullah kecuali aku mengetahui di mana ia diturunkan, dan aku mengetahui dalam peristiwa apa ia diturunkan. Jika aku tahu ada seseorang yang lebih mengerti kitabullah dariku, jika mungkin itu ditumpuhkan, pasti akan kudatangi ia." Abdullah bin Mas'ud tidak berlebihan saat ia berkata tentang dirinya. Inilah kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berjumpa dengan sebuah kafilah dalam sebuah perjalanan. Dan malam sudah meliputi siang sehingga membuat kafilah tadi kegelapan. Dalam kafilah tersebut terdapat Abdullah bin Mas'ud. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seseorang untuk memanggil mereka. "Dari mana kafilah ini?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Minal Fadjil, Amir, dari lembah yang jauh." Umar bertanya, "Hendak kemana kalian?" Abdullah menjawab, "Al-Baitul Atiq, ke rumah tua atau Ka'bah." Maka Umar berkata, "Dalam kafilah ini ada seseorang yang alim." Dan Umar memerintahkan seseorang untuk bertanya, "Ayat Al-Quran mana yang paling agung?" Maka Abdullah menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri. Ia tidak pernah merasa ngantuk dan tertidur. Umar memerintahkan, "Tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling bijak."
Maka Abdullah menjawab, Inna Allaha yamuru bil adli wal ihsan wa itai zil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil, baik dan memberikan bantuan kepada kerabat terdekat. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling lengkap. Abdullah menjawab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa orang yang melakukan kebaikan seberat biji zarrah, maka ia akan melihatnya. Siapa orang yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, maka ia akan melihatnya. Umar memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling membuat takut. Abdullah menjawab, Laisa bi amaniyukum wala amanihi ahlil kitab man ya'mal su'an juzza bihi wala yazid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengejar kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula menolong sebaginya selain dari Allah. Umar lalu memerintahkan, tanyakan kepada mereka ayat Al-Quran mana yang paling memberi harapan. Abdullah menjawab, Qul ya ibadiyah alladzina asrafu ala anfusihim wala taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfuru az-zuba jami'an innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Umar memerintahkan, apakah ada Abdullah bin Mas'ud bersama kalian? Maka rombongan tersebut serempak menjawab, benar. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya pandai mengerti Al-Quran, taat beribadah dan zuhud saja. Akan tetapi, ia bahkan adalah sosok yang kuat, tegar, mujahid, dan pantang mundur jika berperang. Dalam hal ini sebagai buktinya cukup dengan pertanyaan bahwa dia adalah Muslim pertama di muka bumi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berani membacakan Al-Quran dengan terang-terangan. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengah berkumpul di Mekah. Saat itu, mereka adalah kelompok minoritas yang selalu tertindas. Mereka berkata, demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar Al-Quran dibacakan dengan keras kepada mereka. Siapakah yang berani membacakannya kepada mereka? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, aku yang akan membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka para sahabat tadi menukas, kami khawatir mereka akan mencelakaimu. Yang kami inginkan adalah seseorang yang memiliki keluarga besar yang dapat melindungi dan menjaganya dari kejahatan bila mereka berniat melakukannya. Abdullah menjawab, biarkan aku melakukannya, karena Allah akan menjaga dan melindungiku. Kemudian ia pergi ke Masjidil Haram dan ia berjalan ke arah makam Ibrahim pada waktu duha. Saat itu, suku Quraisy sedang duduk di sekeliling Ka'bah. Abdullah lalu berdiri di depan makam Ibrahim dan membacakan dengan suara keras, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Ia masih meneruskan bacaannya, maka suku Quraisy mulai meresapi bacaannya. Mereka berkata, apa yang sedang dibacakan oleh Ibnu Ummi Abdin? Celaka dia sedang membaca sebagian ayat yang dibawa oleh Muhammad. Maka mereka langsung menghampiri Abdullah dan memukuli wajahnya. Dan ia masih saja meneruskan bacaannya, sehingga batas yang Allah tentukan. Kemudian ia datang menghadap para sahabatnya, dan darah mengalir dari tubuhnya. Para sahabatnya berkata, inilah yang kami khawatirkan pada dirimu. Abdullah menjawab, demi Allah, para musuh Allah tidak ada yang lebih berat dari mereka mulai saat ini. Jika kalian mau, besok pagi aku akan membuat mereka semua seperti ini. Para sahabat menjawab, jangan, cukuplah karena engkau telah berani membacakan kepada mereka apa yang mereka benci. Abdullah bin Mas'ud masih hidup hingga masa khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat ia sudah mendekati ajalnya, Utsman menjenguknya lalu bertanya, apa yang kau keluhkan? Ia menjawab, dosa-dosaku. Utsman bertanya, apa yang kau inginkan? Ia menjawab, rahmat Tuhanku. Utsman bertanya lagi, apa yang engkau inginkan jatahmu yang selalu kau tolak sejak bertahun-tahun? Lalu ia menjawab, aku tidak memerlukannya. Utsman berkata, itu akan bermanfaat bagi anak-anak putrimu sepeninggalanmu. Ia menjawab, apakah engkau khawatir anak-anakku akan menjadi fakir? Aku telah memerintahkan mereka untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Dan aku pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka ia tidak akan terkena kefakiran untuk selamanya. Begitu malam tiba, Abdullah bin Mas'ud kembali ke pangkuan Tuhannya. Lisannya basah dengan zikir kepada Allah dan penuh dengan ayat-ayat Allah yang jelas. Jenazahnya disolatkan oleh ribuan kaum muslimin, termasuk di dalamnya Zubair bin Awam. Kemudian ia dimakamkan di Baqi. Semoga Allah merahmatinya. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah Abdullah bin Mas'ud bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.